Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Daris Ananta dari Prodi PGSD Angkatan 19 kelas B, NIM 1902-1020-4206. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul fotosintesis. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari ultraviolet atau zat hijau daun. Yang kedua yaitu untuk membuktikan menghasilkan oksigen. Yang ketiga yaitu untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat yaitu untuk membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada percobaan pertama yaitu gelas kimia yang berukuran 1000 ml 1 buah, corong kaca 1 buah, tabung reaksi 1 buah, plastik jilid yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu masing-masing 1 buah, termometer 1 buah, handphone sebagai pengganti stopwatch 1 buah, air, tanaman Hydrilla verticillata, alat penghitung, soda kue, benang jahit, dan yang terakhir adalah penggaris. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu siapkan tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian potonglah 5 tanaman Hydrilla verticillata yang masing-masing panjangnya 10 cm. Lalu ikat bagian pangkalnya menjadi satu bagian dengan benang jahit. Langkah selanjutnya yaitu isilah gelas kimia yang berukuran 1000 ml dengan air 3/4 bagian atau setara dengan 750 ml. Sembari menunggu dalam lalu, kita masukkan alkohol 70% kadar gelas juga 50 ml. Setelah itu, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam corong kaca dengan posisi potongannya menghadap ke atas. Kemudian masukkan corong kaca ke dalam gelas kimia dengan posisi terbalik. Lalu isilah tabung reaksi dengan air. Langkah selanjutnya yaitu tutup batang corong kaca dengan tabung reaksi tadi. Lalu isi bagian gelas kimia lainnya dengan air sampai ukurannya menjadi 1000 ml. Langkah
Langkah selanjutnya yaitu letakkanlah di tempat yang teduh selama 3 menit. Kemudian amati, cek suhu, lalu hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian catatlah hasil penelitian pada tabel pengamatan. 3. Gantilah di tempat terang dan terkena sinar matahari secara langsung. Lalu tambahkan setengah sendok teh soda. Tunggulah sampai 3 menit. Lalu amati, cek suhu, dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata. Lalu catatlah hasil penelitian pada tabel pengamatan. Lalu tambahkan plastik jilid berwarna merah dengan menghadap ke sinar matahari secara langsung. Lalu amati, cek suhu, dan hitunglah banyaknya gelembung yang dihasilkan. Lalu catatlah hasil pengamatan pada tabel penelitian. Lalu selanjutnya tambahkan plastik jilid berwarna kuning menghadap ke sinar matahari secara langsung. Kemudian amati, cek suhu, dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Kemudian catat hasil penelitian pada tabel pengamatan. Lalu tambahkan plastik jilid yang berwarna hijau menghadap langsung ke sinar matahari. Kemudian amati, cek suhu, dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Kemudian catat hasil penelitian pada tabel pengamatan. Selanjutnya, tambahkan plastik jilid berwarna biru menghadap ke sinar matahari secara langsung. Lalu amati, cek suhu, dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Lalu catatlah hasil penelitian pada tabel pengamatan. Kemudian tambahkan plastik jilid yang berwarna ungu menghadap ke sinar matahari secara langsung. Kemudian amati, cek suhu,
Dan hitunglah berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Dan catatlah hasil penelitian pada tabel pengamatan. Lalu langkah yang terakhir yaitu dokumentasikan dengan memfoto setiap percobaan pada praktikum ini. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua yaitu daun tanaman hidup, aluminium foil, air, alkohol 70%, betadin, pembakar spiritus, kaki 3 dan kasa, pipet tetes 1 buah, gelas kimia yang berukuran 250 dan 50 ml, cawan petri, pinset, isolasi bening, korek api, penjepit gelas kimia, dan yang terakhir yaitu gunting. Pada percobaan kedua, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memilih daun yang menghadap ke cahaya matahari secara langsung. Kemudian, tutuplah bagian tengah daun dengan aluminium foil. Lalu, rekatkan balutan aluminium foil tersebut dengan isolasi bening agar tidak terbang terbawa angin. Kemudian, tunggulah selama 1 minggu. Langkah yang ketiga yaitu petiklah daun pada sore hari atau pagi hari sebelum matahari terbit atau sebelum daun terkena sinar matahari. Kemudian buka pembungkusnya. Nyalakan api pada bunsen. Lalu letakkan di bawah kaki 3 yang telah diberi kasa. Langkah selanjutnya yaitu panaskan air 300 ml dengan menggunakan gelas kimia 250 ml dengan menggunakan pembakar bunsen. Rebus daun tersebut hingga layu dalam waktu kurang lebih 5 menit. Lalu langkah selanjutnya yaitu angkat daun menggunakan pinset. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml yang telah berisi alkohol.
Jepitlah gelas kimia 50 ml yang telah berisi alkohol dengan menggunakan penjepit di atas air mendidih dalam gelas kimia 250 ml yang telah digunakan sebelumnya. Tunggu hingga mendidih selama kurang lebih 3 menit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tetesi cawan Petri menggunakan betadine sebanyak kurang lebih 10 tetes. Kemudian ambillah daun yang telah direbus tadi, kemudian letakkan di cawan Petri yang telah diberi betadine dan pastikan seluruh bagian daun terkena betadine. Langkah selanjutnya yaitu amati daun satu persatu dan terawang di bawah sinar matahari. Kemudian langkah yang terakhir yaitu catatlah hasil pada tabel pengamatan, kemudian dokumentasikan daun yang telah diberi betadine dan sebelum diberi betadine. Sekian praktikum IPA modul 3 dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.